Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram. Syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Yasin karya Syekh Hamamizadah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'afidda. Ayat 22 wa maliyala dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkidun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma mad tabi'i atau mad asli. Huruf ketentuan mad asli itu apabila ada 3 ya. Alif sebelumnya fathah. Contohnya ini. Wa ma panjangnya cukup 2 ketukan. Wa ma. Yang kedua waw sukun sebelumnya dhammah. Yu'minuna minuna waw sukun sebelumnya dhammah.
Yang ketiga, ya sukun sebelumnya kasrah. Alladzina, alladzina. Oh, itu mad asli atau mad tabi'i. Sebut mad asli karena pokok, memanjangkan bacaan itu pada pokoknya, pada asalnya hanya 2 ketukan, tidak lebih tidak kurang. Wama liyala wama. 3 huruf ini dengan ketentuan: 1, tidak bertemu dengan hamzah baik dalam satu kata maupun beda kata. Satu kata itu contohnya jaa. Awalnya mad asli lalu bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jaa artinya datang, tiba. Ada lagi yang beda kata. Contohnya apa? Ini liyala wa ma liyala. Awalnya la, ya. Awalnya la itu mad tabi awalnya mad tabi'i. Lalu bertemu dengan hamzah a'budu. Maka la-nya menjadi mad jaiz munfasil. Sebenarnya mad itu ada 2. 1 mad asli, yang kedua mad far'i. Mad asli itu tadi yang kita sebutkan, alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, pantangannya tadi diantara yang pertama bertemu hamzah. Kalau bertemu hamzah bukan mad asli lagi, namanya mad far'i. Far'i itu artinya cabang, kelanjutan dari mad asli. Ada 14 jumlahnya itu. Di antaranya adalah mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil Isra'ila. Awalnya mad asli tapi bertemu hamzah. Isra'ila menjadi mad wajib muttasil. Malaika mad wajib muttasil. Kalau bacaan ini nih, ya ayyuha, mad jaiz atau mad wajib? Mad wajib atau mad jaiz? Nah, lihat di teksnya itu sering ya ada alifnya langsung yuha. Nah, awalnya begini, ya-nya pakai alif, ya mad asli. Lalu ada hamzah lagi, ayyuha. Namun disingkat, ayo harus teliti dan jeli. Lalu disingkat, ya ada alif, tapi pada huruf ya-nya pakai fathah berdiri. Sehingga kalau ya pakai fathah berdiri awalnya mad asli panggilnya 2 harokat, 2 ketukan. Nah, alif anu ngajepat, nah, alif yang tegak itu menjadi a-nya ayyuha. Seakan-akan kalau orang awam memahami itu tuh satu kata, padahal bukan, beda kata. Ya dan ayyuha. Ya awalnya mad asli bertemu dengan hamzah ayyuha. Jadi mad jaiz munfasil, beda kata. Di situ harus jeli, harus teliti. Nah, makanya kita ngaji, jadi jeli paham satu persatu. Ya ayyuha. Beda antara hamzah dan alif. Beda. Kalau hamzah dia punya harokat. Contohnya ayyuha. Ya. Tapi kalau alif tidak punya harokat. Fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Contoh, wama. Di situ setelah mim ada huruf alif. Beda, awas. Nah, pantangan yang keduanya mad asli itu adalah tasdid. Contoh, da, kemudian ada ba bertasdid. Da, kemudian ada ba bertasdid. Contoh, wa ma min dab.
awalnya mad asli. Lalu bertemu dengan huruf bertasydid, maka tidak lagi menjadi mad asli. Begitu pula walad dol, do itu ada alifnya, tapi bertemu dengan lam yang bertasydid. Nah kalau begitu tidak lagi menjadi mad asli, tidak lagi menjadi mad tabi'i, tapi mad lazim apa? Nah boleh membacanya musaqqal kalimi, boleh kilmi musaqqal. Musaqqal artinya berat, kalimi kalimah. Kalimah di sini bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi kalimat dalam bahasa Arab, ini kata. Dol berat ya, musaqqal itu berat. Walab dol. Jadi begitu belajar tajwid, pahami makanya. Ya. Nah, itulah jadul. Oh, pantangan yang ketiganya adalah ketika waqaf atau sukun itu mati, berhenti. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Awalnya alami, alami. Nah, misalnya kalau diwasalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik, awalnya mad asli kalau wasal. Tapi kalau waqaf tidak menjadi mad asli, tapi mad ariyab lis. Paham ya? Nah, begitu mudah sebenarnya kalau kita pahami dengan baik. Baik, kita tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bil fidari amin. Pada ayat sebelumnya, di ayat 20 dan 21, di mana ketika utusan Nabi Isa hendak dianiaya, dihardik oleh penduduk Antioquia, datanglah siapa? Habib An-Najjar, yang padahal rumahnya dari ujung kota Aqsal Madinah. Bahkan Aqsa itu maknanya adalah jauh dari gerbang kedatangan di kota Antioquia. Datang mau belain utusan Nabi Isa ini. Apa kata beliau? Ittabi'ul mursalin. Maaf. Ya qaumi, hei kaumku, ittabi'u, ikutilah oleh kalian al-mursalina, utusan-utusan itu, utusan-utusannya Nabi Isa. Bukan utusan para rasul itu yang dimaksud adalah utusan Allah, bukan para rasul yang 25. Bukan. Tapi utusan-utusan yang diutus oleh Nabi Isa. Ittabi'u man la yas'alukum. Nah, ini fokusnya. Ikutilah oleh kalian man orang la yas'alukum, yang tidak minta apa kepada kalian ajran. Ajran itu ujrah. Ujrah itu upah, imbalan. Ikuti yang kayak begitu. Jangan yang minta imbalan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena dia ikhlas, insya Allah orang tersebut sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Gitu. Pengikut orang-orang Antioquia yang tentu saat itu tidak beriman kecuali Habib An-Najjar, mengetahui bahwa Habib An-Najjar ini sudah meninggalkan keyakinan nenek moyangnya Antioquia. Falamma sami'a qaumuhu, tuh sebelum ayat Umayyah. Falamma sami'a qaumuhu dzalika, lalu lama ketika sami'a mendengar siapa qaumuhu, kaumnya Antioquia, dzalika terhadap ucapan ajakannya Habib An-Najjar untuk mengikuti utusan Nabi Isa, qalu, mereka berkata lahu kepada Habib An-Najjar, anta kunta mukhalifan, anta kamu
kunta telah menjadi mukhalifan, penentang. Khalafa itu kan berbeda. Mukhalafatul hawadisi ada ya. Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalifan, berbeda atau penentang. Lidinina terhadap keyakinan kami. Keyakinan agamanya Antiokhia. Wa mutabi'an, dan kamu telah menjadi lidini terhadap agama haula'ir rusuli. Haula mereka ar-rusul, utusan itu. Kamu telah mengikuti telah mengikuti agama utusan itu. Para utusan. Faqala Habibun An-Najjaru, maka berkata Habib An-Najjar di ayat 22. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wama, dan mengapa tidak li untukku, maksudnya mengapa aku la a'budu tidak menyembah alladzi zat yang fatarani telah menciptakanku bi ayyi sababin, yakni dengan sebab apa? Ayyi itu apa? Bi ayyi dengan apa, sababin sebab, kan enak. Maksudnya dengan sebab apa? La a'budu, aku tidak menyembah khaliqi penciptaku. Ini Habib An-Najjar diminta untuk kembali ke keyakinan nenek moyangnya. Lalu beliau menjawab, wa ma liyala a'budul ladzi fatrani wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya saja, kepada Allah saja, turja'un, kamu semua akan dikembalikan. Ayaturaduna, yakni kalian dikembalikan, indal ba'thi, saat bangkit dari kubur. Fayujazikum, lalu Allah akan membalas kalian bi'a'malikum, sesuai dengan segala perbuatan kalian. Qila, dikatakan. Ini kemarin juga ayat ini udah sedikit ya. Qila, dikatakan oleh satu pendapat. Jadi kalau qila itu, dan di mana tidak disebutkan siapa, ini qaul siapa, hanya menggunakan qila. Ini pendapat, satu pendapat yang tidak diketahui siapa yang berpendapat. Kalau ketahuan kan pasti berkata qala Abi Qatadah misalnya. Ini enggak. Qila, dikatakan oleh satu pendapat, asnaf al-fitrata, asnaf al-fitrah, kalimat fitrah penciptaan ini kembali kepada siapa? Ya. Ila nafsihi. Asnaf al-fitrata. Ini kalimat fitrah asnaf, disifatkan ini kata fitrah ila nafsihi, kepada diri Habib An-Najjar. Karena Habib An-Najjar bilang, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Nah, ini disifatkan kepada dirinya siapa? Habib An-Najjar. Sedangkan warruju'a, kata ar-ruju' ilaihim, kembalinya kepada siapa? Ilaihim, kepada mereka, kepada penduduk Antiokhia. Kenapa? Li'annal fitrata asarun ni'mati, karena sesungguhnya fitrah itu asarun ni'mati adalah jejak satu kenikmatan. Kita telah diciptakan, itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala yang harusnya kita syukuri. Sehingga kenapa Habib An-Najjar mengatakan fatoroni, beliau mensyukuri tentang penciptaan dirinya, bahwa dirinya ada ini karena ada yang menciptakan. Sebagai bentuk syukurnya beliau mengakui alladzi fatoroni. Wa kanat alaihi azhara, dan ada ini nikmat
fitrah, penciptaan, alaihi atas ini Habib An-Najjar, al-haro itu sangat jelas nampak. Orang kita yang diciptakan oleh Allah masa nggak jelas kelihatan. Wa fir ruju'i, dan pada kata ruju' roji'un wa ilaihi turja'un, makna zajri bisa berarti az-zajri, penghalauan ya, dari rahmat Allah. Wa huwa kana, dan itu adalah al-yaqa, lebih layak, lebih pantas bihim untuk mereka. Wakila, dan dikatakan oleh satu pendapat, innahu, bahwasanya, innahu sesungguhnya, lama ketika siapa Habib An-Najjar qala berkata, ittabi'ul mursalin, ikutilah oleh kalian para utusan itu. Akhaduhu, maka kaumnya menangkap. Akhadha kan artinya mengambil ya, maksudnya menciduk. Apa menciduk? Menangkap Habib An-Najjar. Warafa'uhu, dan warafa'uhu ilal maliki, kalau secara bahasa, dan menaikkan itu Habib kepada raja, maksudnya melaporkan Habib An-Najjar kepada Raja Aftaykhis. Faqala, lalu berkata lahu kepada itu Habib An-Najjar, siapa? Al-Maliku, Raja Aftaykhis. Apa kata sang raja? Akunta tabi'an lahum, apakah kamu telah menjadi tabi'an, pengikut, lahum, bagi mereka. Bagi siapa? Mursalin, utusan itu. Faqala, lantas berkata siapa? Habib An-Najjar, beliau menjawab dengan, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Turja'un awalnya mad tabi'at, karena waqaf berhenti, bukan mad tabi'i lagi, bukan mad asli lagi, tapi mad ariyab lisukun, panjangnya sampai dengan 6 ketukan. Ketukan itu begini, lebih kenceng dari detik ya. Wa ilaihi turja'un, 6 gitu, ketukan. Harokat itu gerakan itu ketukan. Karena kalau dulu orang ngajar pakai apa, pukulan gitu ya, tok 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 tok, untuk mengukur berapa panjangnya, karena sulit mengukur panjangnya berapa, nggak ada meter pan, mengukurnya dengan ketukan. Habib An-Najjar ditanya, kenapa kamu? Apakah kamu telah menjadi pengikutnya utusan-utusan Nabi Isa itu? Faqala Habib, jawablah itu Habib An-Najjar, wa ma liyala, mengapa aku la a'budu, tidak menyembah, alladzi fatarani, zat yakni Allah yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kalian nih, kalian akan kembali. Padahal kalian lihat akan kembali. Karena kenapa ditegaskan? Karena mereka tidak percaya bahwa akan kembali. Bagi mereka kalau sudah meninggal aja, mati aja, nggak akan ada balik lagi. Tsumma qala, kemudian berkata siapa? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu lahir 5 Masehi, wafatnya itu 40 Masehi. Tsumma qala Habib, a'attakhidhu min dunihi alihah. Awas tuh. A-nya 2. A'attakhidhu min. Awas. Memang kita belum nyampe tuh ke bahasan ikhfa.
Tapi kita pernah bahas ikhfa itu cara membaca bunyi n atau nun sukun atau tanwin an-in-un dengan cara menyamarkan, tidak dibaca jelas. Tidak dibaca min tapi ming. Namun ikhfa hakiki ini ada 3. Pertama aqrab, 2 ab'ad, 3 awsat. Disimak ya, baik-baik disimak. Aqrab itu artinya dekat, yakni dari 15 huruf ikhfa hakiki ini ada 3 huruf yang dekat dengan bunyi n, yaitu da, ta, to. Da, ta, to. Nah, maka ketika mengucapkan nun sukun bertemu dengan da, contohnya ming, ya, ming, itu ya, mingdu, ya. Ming, ya. Bunyi n bertemu dengan da. Ming, apa yang nggak muncul? Nah, coba dilihat. Ya, di IG tadi nggak muncul suaranya. Coba. Contoh lainnya, indallah, oh. Da, ta, to, da, ta, to, da, ta, to, mingtin. Jadi ikhfa itu tidak semuanya ang. Tidak semuanya ang. Awas. Mungkin dulu ketika kecil entah itu di mana kesalahannya. Yang jelas ikhfa itu tidak murni semuanya ang. Tapi ada yang aqrab ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 3 huruf da, ta, to. Contoh min dunillah, ang dada, min tin. Itu. Nah, kalau ab'ad jauh ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan kaf atau qaf. Min qablikum. Kalau tadi min, lihat siap-siap. Nun mau mengucapkan bunyi da. Min karena bunyi n dekat dengan bunyi d. Min du nih. Min du atau amdada min tin. Apalagi ya? Yang tak contohnya apa? Min samarat apa? Min tahtihal anhar. Min itu. Min, kalau itu apa nak? Ini kayak. Ab'ad. Nun sukun bertemu dengan kaf, misal mang, ingat kaf dan qaf itu tempatnya ada di pangkal lidah. Apa itu pangkal lidah? Tempat jadinya lidah. Mang kana, mang, maka n di depan, kafnya di dalam. Mang langsung di dalam. Mang kana min qablikum, min tuh itu baru ang 5 ya. Sisanya 10 lagi ikhfa ausab tengah-tengah. Mangja di tengah. Mangja gitu. Makanya saya kurang respect orang walaupun suaranya bagus tapi salah makhrajnya, salah panjang pendeknya, sifatul hurufnya. Kudu banyak didandanin. Disitulah pentingnya kita ngaji. Jangan gengsi ketika diluruskan. Makanya dengarkan dulu. Jangan kita ini belum tahu, kita
sok tahu. Didengarkan dulu baik-baik. Nah, kembali. A'attakhidhu min oh ya. Kata Habib An-Najjar, a'attakhidhu, a-nya hamzah istifham. Istifhamun bima'nal inkar. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Di situ ada istifhamun. Kalimat di ayat 23 ini adalah istifham. Apa istifham? Pertanyaan. Bima'nal inkari, dengan makna pengingkaran. Jadi a'attakhidhu itu artinya apakah attakhidhu, aku akan mengambil min dunihi, dari selain Allah, alihatan, halnya sebagai Tuhan-Tuhan, ya. Sekali lagi, di sini hamzah istifham. Attakhidhu, apakah attakhidhu, aku akan mengambil. Ini sekarang berkata dulu. Min dunihi, dari selain Allah, alihatan, alias sebagai Tuhan-Tuhan. Ya, itu secara berkata. Bahasa lengkapnya apa? Apakah aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Atau mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Kira-kira begitu. Nah, istifhamun, kalimat pada ayat 23 ini sebagai pertanyaan. Ya. Bima'nal inkari, dengan arti atau dengan makna pengingkaran, penolakan. La attakhidhu, maknanya adalah yakni la attakhidhu, aku tidak akan menjadikan. Akhadha itu secara bahasa mengambil. La attakhidhu, aku tidak akan menjadikan min dunihi, dari selain Allah, alihatan, sebagai Tuhan. Alihah, ilahun, ada ya. Iyuridnir rahman, jika menghendaki siapa? Ar-Rahmanu, Allah yang maha pemurah. Allah yang maha pemurah. Bidurrin, dengan kemadaratan. La tugni, yang tidak akan memberikan manfaat anni, terhadap aku, syafa'atuhum, syafaat mereka atau pertolongan mereka, syai'an, sedikit pun. Artinya, kata Habib An-Najjar, beliau mengingkari, kamu nyuruh saya, kata Habib An-Najjar, untuk tidak menyembah Allah. Kalian minta aku supaya kembali ke keyakinan nenek moyang dahulu. Sebelumnya sudah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Atakhidu, kenapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Iyuridnir rahman, jika Allah yang maha rahman menghendaki, bidurrin, terhadap satu kemadaratan, ya, la tugni anni syafa'atun syai'a, pasti syafaat, apa syafaat itu? Pertolongan mereka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada saya. Nggak akan ada manfaat. Contoh, kalau menjadikan batu ataupun makhluk sebagai sesembahan, itu tidak akan memberikan apa? Manfaat sedikit pun. Aila tadfa'u anni, yakni la tadfa'u, tidak bisa, tadfa'u, menolak. Nah, kan ada daf'ul bala, menolak bala, atau yakni tidak bisa menghindarkan anni, diriku, syafa'atuhum, sebab pertolongan mereka di sini siapa? Tuhan-Tuhan, sesembahan selain Allah. Syai'an, sedikit pun.
Tuhan-Tuhan kalian itu tidak bisa memberikan pertolongan syai'an sedikit pun kepadaku, termasuk tidak bisa menolak aku dari kemadharatan, minasu'i dari keburukan, wal makruhi dan segala hal yang tidak menyenangkan. Li'annahu karena sesungguhnya la syafa'ata lahum, la tidak syafa'ata memiliki syafaat atau pertolongan lahum bagi mereka. Artinya mereka tidak memiliki pertolongan, tidak bisa, boro-boro. Ya kisahnya sudah dicontohkan dalam kisahnya Nabi Ibrahim yang waktu itu menghancurkan sesembahan patung-patung yang dibuat oleh Azar dan disembah oleh Raja Namrud. Wala yungkiduna, dan mereka yakni sesembahan selain Allah itu tidak bisa yunkidun, menyelamatkanku. Ya. Awalnya wala yungkiduni gitu. Sama kayak wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'buduni, ninya kepada Allah. Ku di sini kepada Allah. Tapi kalau ini kepada aku, yang kepada Habib An-Najjar. Aila yukhallisuni, yakni mereka tidak bisa, khalasa karena murni, menyelamatkanku. Mereka sesembahan itu tidak bisa membebaskanku. Min dzalika, dari hal itu, al makruhi yang tidak menyenangkan. Nah, setelah dengar ucapan Habib An-Najjar tersebut, falamma sami'al qaumu, maka ketika mendengar siapa al qaumu, kaumnya, kaum atau orang-orang apa itu Antokia mendengar kalama Habibin, ucapannya Habib An-Najjar yang mengingkari, tidak mau mengikuti Raja Toikhis. Qalu, kaumnya itu berkata, ya Habibu, hei Habib An-Najjar, inna sesungguhnya haula'ir rusula, mereka para utusan itu, seduka, telah memalingkan kamu, andini dari agama abaika, bapak-bapakmu, bapak moyangmu. Tahu enggak? Kamu tuh udah terpengaruh sehingga kamu dibelokkan, dipalingkan dari keyakinan agama bapak moyang kita semua. Farji', masih kata kaumnya Antokia, maka kembalilah andini rusuli, dari agamanya para utusan itu. Wa illa, dan jika tidak, illa di sini bukan kecuali, mulanya in dan la. In artinya apa? Jika, la tidak, dan jika tidak kembali kepada agama bapak moyang, naqtuluka, kami akan membunuhmu, bi asyaddil adabi, dengan bangetnya siksaan, alias siksaan yang hebat. Gitu kalau Najimin berkata. Tapi setelah itu baru terjemahkan secara lengkap. Qala Habibun, berkata ini Habib An-Najjar merespon, menanggapi ucapan orang-orang Antokia yang tidak beriman itu. Jawaban, halnya sebagai jawaban lahum kepada mereka. Inni dan nabi dhalalim mubin. Inni, sesungguhnya aku. Idzan, kalau begitu. Lafi, kalau begitu, kalau aku kembali kepada agama bapak moyang yang tidak percaya kepada Allah, kalau begitu, lapi, la di sini la taukid, apa taukid itu penegasan.
sungguh fi berada dalam dolalin kesesatan mubinin yang nyata. Kalau aku kembali lagi ke agama nenek moyang, ya kalau begitu sungguh aku ini kembali kepada kesesatan yang nyata. Yakni in rojatu, jika aku kembali ila dinikum, kepada agama kalian yang hari ini kalian masih meyakininya, ba'dal islami, setelah beragama Islam, laqad kuntu, sungguh kuntu, ada aku itu, fi dhalalim mubinin, dalam kesesatan yang nyata. Lianna, karena sesungguhnya, dinakum batilun, agama kalian adalah agama yang batil, agama yang rusak, kacau. Wa ba'da dzalika, dan setelah peristiwa itu, tawajjaha, menghadap ini Habib An-Najjar ila rusuli, kepada para utusan itu. Faqala, lantas berkata ini Habib An-Najjar, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini sesungguhnya aku, amantu, telah beriman, bi rabbikum, kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasma'un, ayat fasma'uni, begitu. Maka dengarkanlah aku, dengarkanlah pengakuan keimananku ini. Nah, kila, setelah itu ya, kila di sini dikatakan kepada Habib An-Najjar, kalau begitu udkhulil jannata, masuklah ke surga. Nah, siapa yang berkata ini? Nanti kita akan lihat. Ayat falamma, yakni ketika qala Habibun, berkata ini Habib An-Najjar, inni amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kalian, Tuhannya Nabi Isa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fasma'uni, maka dengarkanlah oleh kalian keimananku. Akhaduhu, maka kaumnya itu menangkap Habib An-Najjar. Wasyaddu, dan mereka mengikat itu Habib An-Najjar. Ala unukihi, ya, mengikat syaddu ala unuki, di atas lehernya, apa? Silsilatan, halnya rantai. Rantai dibelenggu di atas apa? Leher Habib An-Najjar. Wasolabuhu, lalu mereka menyalibnya, menyalib Habib An-Najjar. Ala babil Madinati, di gerbang, ala di atas babil Madinah, pintu kota Antioquia, di gerbang masuknya Antioquia. Wa qala as-Sadiyu, dan berkata Imam As-Sadi, seorang ulama, memberikan keterangan, wa kanu, dan ada mereka penduduk Antioquia itu, yarmunahu, melempari Habib An-Najjar, merajam, ya, bil hijarati, dengan batu. Wa huwa yaqulu, dan Habib An-Najjar ini berdoa, Allahumma ahdi qaumi, ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk qaumi, kepada kaumku. Tuh, masih ngedoain yang baik. Li'anna adata awliya illahi ta'ala, doain segitu doang, Allahumma ahdi qaumi. Begitu juga kalau kita ini dakwah di satu kampung, malah kita dijahatin, jangan doa yang jelek, ya Allah hancuri aja nih kampungnya, jangan. Kasih doa yang baik. Ya contohnya apa? Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berdakwah di Taif, tapi responnya tidak baik, dilempari, tawarilah oleh malaikat, sampai kalau perlu nih gunung kita timpakan kepada mereka. Nabi tidak mengiyakan, karena Nabi tahu orang-orang itu tidak tahu.
Kalau kita ada yang ngejahatin orang lain, ada yang nawarin, gimana nih? Serang jangan, serang gitu. Gitu. Atau laki lagi dihianati sama ceweknya. Gimana? Kita teluh nggak? Teluh gitu kan. Oh, seneng banget itu. Ada yang nolongin tuh ya. Nggak begitu dong. Doa. Termasuk juga kalau ada orang yang dengki sama kita, doain biar dia bahagia. Kenapa? Kalau dia bahagia, dia akan lupa terhadap kebahagiaan kita. Sebab orang yang dengki itu fokusnya kepada kebahagiaan di luar diri dia. Kalau dia dengki sama kita, dia melihat ada kebahagiaan pada diri kita. Dia pengen kebahagiaan itu pindah kepada dia. Makanya doain biar dia dapat kebahagiaan tanpa mencuri kebahagiaan kita. Gitu. Nah, doanya Habib An-Najjar, Allahumma ahdi qaumi. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Lianna adat auliya illahi ta'ala, karena sesungguhnya adat. Apa adat itu? Kebiasaan auliya illahi ta'ala, para kekasih Allah ta'ala. Annahum, bahwa mereka yad'una linnasi, senantiasa mendoakan untuk orang-orang bil khairi, dengan kebaikan. Gitu. Jadi wali itu kebiasaan begitu. Ngedoain yang baik-baik. Kalau ada yang ngejolimin, doain yang baik. Kenapa? Ingat hadis, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya tanpa kelihatan. Kemudian malaikat akan berkata, dan untukmu pula doa tersebut. Kalau kita ngedoain yang baik, ya malaikat mengamini. Aban ngedoain baik untuk Epul. Aban manusia mendoakan Epul. Epul hanya didoakan oleh Aban yang manusia. Tapi Aban akan diaminkan untuk doa kebaikan Aban oleh malaikat. Maka harus senang mendoakan kebaikan untuk orang lain. Nggak rugi kok. Nggak ngambil kuota, enggak. Ya. Enggak harus ngeluarin uang, enggak. Jangan pelit ngedoakan kebaikan orang lain. Walaupun hanya dengan amin. Ya. Katakan amin, maka kamu akan masuk surga. Waduh. Ya. Ada yang begitu kan, share amin gitu ya. Jadi berarti Habib An-Najjar ini udah masyahid, dia akan kemudian meninggal ya. Dia juga kekasih Allah. Wala yaghdabuna alaihim. Apa godob? Dan mereka di sini para kekasih Allah tidak membenci alaihim kepada mereka, enggak benci, enggak. Lianna sahibal ghadabi, karena sesungguhnya pemilik kebencian, wal adawati, dan permusuhan itu, la yakunu, tidak akan menjadi sahiba insafin. Sahib itu pemilik, insafin, insaf. Apa insaf itu? Kesadaran penuh. Jadi insaf itu bukan pakai y, insyaf, tapi pakai h, insaf. Awalnya begitu. Nggak tahu kok jadi insyaf. Kebalik, giliran insya pakai sh. Yang benar bagaimana? Insyaf pakai sy atau pakai h? Pakai sy kalau kita orang Indonesia. Kenapa? Transliterasi kita sya yang titiknya 3 itu sy. Kalau di dalam Indonesia, kalau Eropa atau mungkin Barat benar. Ya. Tapi kalau mau menggunakan sh silakan, asal konsisten. Konsisten bagaimana? Syahadat berarti diganti jangan sy tapi sh. Ya, sh, syahadat pakai h. Seperti yang insya sh. Terus apa lagi yang tadinya sy? Apalagi syahadat shat. Cuma pertanyaannya, sholat sh masa dibaca sholat, kan nggak enak. Udah kita mah orang Indonesia insya Allah. Cuma nggak tahu, entah tidak tahu, tidak berilmu, atau hanya ikut-ikutan saja. Insya itu kan artinya mengarang. Ya, dalam bahasa Arab kalau kita di madrasah itu ada hiwar, ada insya,
insya itu mengarang atau membuat. Dia mungkin yang dapatnya sepotong-sepotong atau entah sok tahu atau kurang tahu. Dia mungkin menganggap insya Allah membuat Allah. Ya enggak begitu atuh. In artinya jika, sya'a berkehendak, Allahu Allah. Jika Allah berkehendak, begitu aja. Lantas kemudian insya digabung, INSIA. Ya maknanya bukan berarti ngarang, bukan. Tapi penggabungan dari in dan sya. Begitu udah biasa. Tadi aja illa, maknanya in dan la. Kan begitu. Gitu. Jadi jangan kita tidak tahu, tapi kita ngikutin. Gitu ya. Jadi biar tahu tuh. Mau pakai insya Allah SH boleh. Cuma konsisten gitu. Harus tahu ilmunya. Insaf. Nah, karena pemilik kebencian dan permusuhan itu tidak akan pernah menjadi pemilik kesadaran penuh. Fakaifa yakunu waliyallahi ta'ala. Fakaifa maka bagaimana yakunu bisa jadi waliyallah kekasih Allah Ta'ala. Lah, orang tukang benci ngajarin kebencian, memprovokasi orang supaya benci padahal tetap sesama muslim, bagaimana mau menjadi kekasih Allah? Dari mulutnya keluar kata-kata sumpah serapah yang buruk, yang jelek, menjelekkan orang lain. Apa itu pantas menjadi kekasih Allah? Harusnya wajahnya teduh, enak, sejuk melihatnya, tutur katanya baik. Adapun keburukan-keburukan, mengingatkan keburukan, yang gak perlu rame-rame sehingga menyandingkan kalimat untuk membesarkan Allah, takbir, Allahu Akbar, dengan kalimat yang jelek. Yang jelek itu misalnya mencibir, jelek-jelekin orang, tapi dengan menggunakan takbir. Nah, itu keliru. Ya. Ya. Jadi kita ini harus tahu penempatan di mana kalimat takbir yang diucapkan. Jangan sampai disandingkan dengan misalnya Allahu Akbar tapi bunuh misalnya. Atau Allahu Akbar tapi bilang misalnya menyebut nama binatang kepada orang lain, kan itu tidak pantas, tidak layak. Ya. Jadi kalau kekasih Allah kebiasaannya mendoakan kebaikan dan tidak mengajarkan kebencian. Jangan wariskan kebencian, jangan wariskan permusuhan kepada orang lain dan kepada keturunan atau generasi kita selanjutnya. Jangan sampai kita sudah meninggal, kebencian itu masih ada. Dosa itu. Ya. Islam itu agama rahmah, agama ramah, bukan agama marah-marah. Ama sami'atum anna Quraisyan kasaru sinan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Beres cerita itu tentang Habib An-Najjar yang kemudian meninggal. Meninggal itu. Ama sami'tum, apakah kalian tidak mendengar anna Quraisyan, bahwa kaum Quraisy kasaru, mereka pernah memecahkan, ngaramukeun cecuna nama. Apa? Sinan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, giginya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil hajari, dengan batu. Pernah itu Nabi. Wa huwa yad'u, dan namun Nabi berdoa lahum, untuk mereka yang menghancurkan gigi Nabi. Wa yaqulu, dan beliau Kangjeng Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, ahdi qaumi, berilah petunjuk, hidayah untuk atau kepada kaumku. Kenapa? Fa innahum la ya'lamuna, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Indah kan Nabi? Akhlaknya luar biasa. Nabi tidak mengajarkan dan tidak mewariskan kejelekan. Makanya benar apa yang disampaikan oleh siapa itu? Habib Al-Fakhri itu, Habib Ahmad Jindan ya. Ya. Yang di istana itu beliau pernah menyampaikan bahwa Nabi bersabda, aku tidak ajarkan atau perintahkan, aku tidak diperintahkan untuk mencaci atau tidak untuk melaknat, tidak. Termasuk kita tidak diperintahkan untuk melaknat. Wa qala al-Hasanu, Imam Al-Hasan berkata,
ja'aluhu amasamitum barusan itu menjadi keterangan tambahan untuk seperti halnya yang dilakukan oleh Habib An-Najjar ketika apa? Disalib itu. Beliau malah mendoakan. Sama halnya Nabi juga mendoakan kebaikan. Nah, lanjut lagi tentang kisah Habib. Wa qala Al-Hasanu dan berkata Al-Hasan, Imam Al-Hasan ja'aluhu, mereka penduduk Antioquia menjadikan tubuhnya siapa Habib An-Najjar arban, potongan-potongan, artinya dimutilasi. Maaf, aroban. Ya, menjadi potongan dimutilasi, masya Allah. Faja'alu, lalu mereka menjadikannya fi sukil madinati, pada pasar kota Antioquia, wa qabaruhu, dan mereka menguburkan sebagian potongan itu di Antioquia, wa dakhalahu, dan Allah memasukkan ini Habib An-Najjar, ya, wa dakhalahu, dan memasukkan kepada ini Habib An-Najjar siapa Allah Ta'ala al-jannata, ke dalam surga, hatta sehingga yurzaku fiha, diberi rezeki fiha, di dalam surga. Wakila, dan dikatakan menurut satu pendapat, falamma, maka ketika azabahu qaumuhu, menyiksa Habib, siapa? Qaumuhu, kaumnya. Ketika kaumnya menyiksa Habib An-Najjar, wasara muhtadiran, ya, dan jadi muhtadiran, hadir di sini maksudnya sakaratul maut. Ketika beliau mengalami sakaratul maut, kasyafallahu ta'ala, menyingkap, membuka Allah Ta'ala an basorihi, dari pandangannya Habib An-Najjar, dibuka tabir, diperlihatkanlah oleh Allah Ta'ala apa? Waro'al jannata, dan beliau Habib An-Najjar bisa melihat surga. Nih bagian kamu, kira begitu. Wakila, dan dikatakan kepada Habib An-Najjar, ya sahiban nafsi. Menurut satu riwayat ini malaikat yang kemudian berkata, udkhulil jannah. Dan dikatakan, yang dimaksud di sini katakan yang diantaranya satu riwayat mengatakan adalah malaikat. Ya sahiban nafsi, pemilik jiwa al-mutmainnat, yang tenang. Udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga. Wa kun aminan, dan jadilah kamu aman min adzabillahi ta'ala, dari siksa Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini juga yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmain irji'i ila fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, ini sejalan dengan itu. Ya, Masya Allah. Inilah Habib An-Najjar. Fa inda dzalika qala, lalu ketika terjadi hal itu, qala, berkata Habib An-Najjar, lamma intaha basaruhu ilal jannah. Itu. Qala ya lita qaumi sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu
lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah subhanahu subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.